Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus khadimul majlis Al-Habib Syauqi As-Segaf. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Habib Muhammad Segaf, Habib Haidar Al-Idrus beserta seluruh para habaib, seluruh para alim ulama, dan seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kamu semua duduk di tempat ini. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah, ini tempat menjadi tempat turunnya hidayah, ini tempat menjadi tempat turunnya barakah. Kamu yang duduk di majlis ini adalah hamba-hamba yang Allah berikan petunjuk, hamba-hamba yang di dalam hatinya Allah letakkan cahaya kemuliaan, cahaya keagungan, cahaya keluhuran. Kamu menjadi hamba-hamba yang Allah ampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu, mulai dari langkahan kaki kamu dari rumah menuju ke tempat ini, dari tempat ini kamu pulang menuju ke rumah, Allah ampuni dosa-dosa kamu yang akan datang. Kamu mendapatkan keberkahan, kamu mendapatkan keutamaan ini karena duduknya kamu di sini, mendapatkan keberkahan daripada maulid baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari yang mulia ini, kamu duduk di sini berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama orang-orang saleh, berkumpul bersama para habaib, para kiai. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi ulama, barang siapa yang berkunjung kepada ulama, berkunjung kepada orang-orang saleh, maka seakan-akan dia berkunjung kepada aku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang berkunjung kepada ulama, kamu berziarah kepada ulama, kamu mendatangi ulama, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, kamu mendatangi kubur-kuburnya, itu seakan-akan kamu mendatangi Nabi Muhammad, seakan-akan kamu berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ulama yang masih hidup, bukan hanya habaib atau kiai yang masih hidup, sekalipun kamu mendatangi kuburan mereka orang-orang soleh, kuburan mereka, makbarahnya mereka para ulama, itu seakan-akan kamu berkunjung kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak kamu berkunjung kepada orang-orang yang masih hidup, tetapi kamu berkunjung kepada mereka justru bisa mematikan kamu punya hati. Dan berapa banyak kamu berkunjung kepada orang-orang yang sudah mati, tetapi kunjunganmu kepada orang yang sudah mati tersebut justru bisa menghidupkan kamu punya hati yang telah mati. Gal Al-Imam Ibn Mubarak, yahtajul insan ila ziyarati ma yubkih wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ala siratihi fil amwat. Berkata Al-Imam Ibn Mubarak, kata beliau, kita manusia, saya dan kalian, kita butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita menangis takut kepada Allah, butuh berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita takut kepada Allah, yang bisa menambahkan ketaatan, kepatuhan dan ketakwaan kita kepada Allah. Wa idal yajidhu fil ahya, kalau engkau tidak bisa menemukan sosok tersebut dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka carilah, maka pelajarilah dari kisah mereka orang-orang yang sudah meninggal. Saudara-saudara, faman safaha aliman, barang siapa yang mencium tangan ulama, mencium tangan orang-orang saleh, faka'annama safahani, maka seakan-akan dia mencium tanganku, kata Nabi Muhammad. Ada satu kisah yang berkaitan dengan mencium tangan ulama. Dalam kitab Tajul Arsh, Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, di situ diceritakan bahwasanya dulu di India itu ada seorang habib wali besar namanya Al-Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas. Ini Habib, saudara-saudara, tinggalnya di hutan, tidurnya di atas pohon, nggak pernah pakai baju, cuma pakai sarung. Setiap hari orang-orang Hindu datang
ke hutan untuk minta doa sama Habib Muhammad. Keluar dari hutan, semuanya mereka masuk Islam. Ini raja Hindu mulai khawatir. Ini raja mulai khawatir. Makin hari makin banyak rakyatnya itu masuk Islam. Maka pergi raja ini ke hutan, berjumpa dengan Habib Muhammad. Itu raja bilang, Habib, tolong stop, berhenti. Habib kasih masuk rakyat saya Islam. Kalau Habib gak berhenti masukin rakyat saya masuk Islam, ini hutan bakal saya habisan. Ini hutan bakal saya habisi. Ini hutan bakal saya ratakan. Kata itu raja tersebut. Kata Habib Muhammad, silahkan kalau kamu mau datang ratakan ini hutan, silahkan kamu ratakan. Saya tidak pernah paksa kamu punya rakyat untuk masuk, saya punya agama. Tetapi mereka datang ke sini, mereka sendiri yang mau masuk Islam. Besoknya benar, itu raja datang, dia bawa pasukan gajah yang banyak untuk meratakan itu hutan. Akhirnya apa saudara-saudara? Al-Habib Muhammad memerintahkan, Al-Habib Muhammad mengutus, Al-Habib Muhammad menyuruh nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah tersebut. Sehingga hancur berantakan itu pasukan gajah. Melihat keramat daripada Habib Muhammad, ini raja datang bertekuk lutut di hadapan Habib Muhammad. Itu raja bilang, Habib, saya minta ampun, saya mohon maaf Habib. Kata itu raja tadi, saya janji saya nggak bakal larang saya punya rakyat untuk masuk agamanya Habib. Tetapi Habib, satu yang saya minta, jangan pernah Habib paksa saya untuk masuk agamanya Habib. Dan setiap Jumat saya janji saya bakal datang ke sini bawakan makanan untuk Habib. Tiap hari Jumat itu raja datang ke Habib Muhammad, dia cium tangannya Habib Muhammad, dia kasih makanan, dia pulang, dia cium tangan sama Habib Muhammad. Begitu terus, dia selalu cium tangan setiap hari Jumat. Akhirnya ketika ini raja wafat, ketika ini raja meninggal, kamu tahu orang Hindu itu kalau meninggalkan dibakar. Ketika jasadnya dibakar, seluruh tubuhnya hancur jadi abu, seluruh jasadnya hancur jadi abu, kecuali mulut dan tangannya yang tidak hancur, saudara-saudara. Kenapa mulut dan tangannya tidak hancur? Karena setiap hari Jumat dia mencium tangannya Al-Habib Muhammad Maula Dangga Al-Abbas. Datang keluarga raja ke Habib Muhammad bercerita bahwasanya ini raja, kenapa ketika dibakar jasadnya semua hancur, kok cuma mulut sama tangan yang tidak hancur? Kata Habib Muhammad, iya, karena dia setiap 1 minggu sekali, setiap hari Jumat dia datang ke sini cium saya punya tangan, sedangkan saya fil yaqbah, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, setiap hari saya mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium tangan ulama seakan-akan mencium tangan Nabi Muhammad. Dan kata Nabi, faman jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh, duduk berkumpul bersama para habaib, bersama para kiai, di majlis-majlis yang baik, di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis ilmu, di masjid-masjid, musalla-musalla, di pondok-pondok pesantren, engkau duduk berkumpul bersama ulama, maka seakan-akan engkau duduk denganku di dunia, kata Nabi. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumil kiamah akan aku dudukkan dia bersamaku. Saudara-saudara, orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang bawa pahala sholat, datang bawa pahala zakat, datang bawa pahala haji, hanya datang bawa pahala sedekah. Bukan. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang berbahagia di akhirat, orang-orang yang hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Kelak di akhirat, saya dan kalian, kita tidak bisa berkumpul dengan Nabi, tidak bisa memandang wajahnya Nabi, tidak bisa mencium wanginya jasad Nabi, kalau di dunia kita jauh dari majlis-majlis Nabi Muhammad. Saudara-saudara, kadar kedekatan kamu dengan Nabi, jarak jauh atau dekatnya kamu dengan Nabi di akhirat, itu menurut kadar kedekatan kamu di dunia dari majlis-majlis seperti ini. Kalau di dunia kamu dekat dengan majlis ilmu, dekat dengan majlis zikir, dekat dengan ulama, dekat dengan pewaris Nabi, dekat dengan penyambung lidah Nabi, dekat dengan penerus perjuangan Nabi, tidak diragukan di akhirat kamu pun akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia kamu jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari habaib, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah, jauh dari syariat, engkau jauh dari ajarannya Nabi, engkau jauh dari majlis-majlisnya Nabi, tidak diragukan di akhirat kamu pun akan jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena majlis-majlis seperti ini, inilah warisan Nabi Muhammad. Nabi tidak mewarisi harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi tahta, kekuasaan, emas, permata. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas,
sabar, takwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah, khasyah dan lain-lainnya. Ini warisan Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini pada malam hari ini untuk menerima warisannya Nabi Muhammad. Maka setelah kamu mendapatkan warisannya Nabi, adakah warisan yang lebih mulia? Adakah warisan yang lebih bermanfaat? Adakah warisan yang lebih berharga? Adakah warisan yang lebih mahal bagimu selain daripada warisan Nabi? Tidak ada, saudara-saudara. Kalau mau dibandingkan, di luar sana kamu dapat warisan 1 triliun. Duduk di sini mendapatkan ilmunya Nabi Muhammad, warisannya Nabi. 1 huruf daripada ilmunya Nabi yang merupakan warisan Nabi itu lebih mulia, lebih bermanfaat, lebih mahal, lebih berharga bagimu di dunia dan akhirat daripada warisan di luar sana 1 triliun yang dimana itu hanya akan menyusahkan dan menyulitkan kamu punya hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu beruntung kita karena pada malam hari yang mulia ini Allah kumpulkan kita di majlis ini di saat hamba-hamba yang lain di luar sana sibuk bermaksiat, melakukan hal-hal mungkarat, walalat, sayiat, mukhalafat. Kamu duduk di sini mensibukkan kamu punya hati untuk berzikir kepada Allah. Di saat orang-orang yang lain, hamba-hamba yang lain di luar sana membasahi mereka punya lidah dengan berdusta, dengan berbohong, dengan mencaci maki, dengan namimah, dengan ghibah, dengan fitnah. Kamu duduk di sini, kamu punya lidah basah dengan ayat Al-Quran, basah dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya Al-Quran dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah mereka bergembira, hendaklah kita bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lahirnya Nabi, seluruh alam jagat raya gembira. Penduduk langit, malaikat, ghilman, wildan, bidadari, bintang-bintang, bulan, matahari, penduduk bumi, binatang-binatang yang melata, binatang yang dalam laut, binatang yang dalam sungai, yang dalam air, binatang-binatang yang berada dalam lubang-lubangnya, seluruh binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan keadaan yang tidak bernyawa, batu bergembira dengan lahirnya Nabi. Dalam riwayat diceritakan bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad, di dalam mimpinya beliau berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab sedang diazab, disiksa oleh Allah di dalam neraka. Setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya. Dari selah-selah jarinya keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Kemudian Sayyidina Abbas nanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksamu? Kenapa tidak di hari-hari yang lain? Abu Lahab berkata, karena aku pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad. Ketika Muhammad lahir, aku punya budak Suwaibah datang membawakan kabar, wahai Abu Lahab, kamu punya ponakan telah lahir. Ketika mendengar kabar gembira itu, aku pun membebaskan Suwaibah. Saudara-saudara, adatnya orang Arab, adat istiadatnya orang Arab itu, kebiasaannya orang Arab, kalau ada yang datang bawa kabar gembira, maka mereka akan memuliakan orang yang bawa kabar tersebut. Suwaibah datang bawa kabar gembira, maka Abu Lahab memerdekakan dia sebagai tanda untuk memuliakannya. Maka kata Abu Lahab, karena aku memerdekakan Suwaibah, karena kegembiraanku yang sesaat dengan lahirnya Muhammad, karena inilah setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksa aku. Itu Abu Lahab yang tidak beriman kepada Nabi. Itu Abu Lahab yang mencaci maki Nabi. Itu Abu Lahab yang mencaci maki Nabi, yang memusuhi Nabi, yang memerangi Nabi, yang pernah mencoba untuk membunuh Nabi, yang tidak beriman kepada Nabi. Karena pernah bergembira dengan lahirnya Nabi, Allah ringankan azab dan siksanya. Bagaimana dengan kita, umatnya Nabi, yang cinta kepada Nabi, yang beriman kepada Nabi? Kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di hari lahirnya Nabi, di hari lahirnya Nabi, maka yang dinamakan amal fil, wa sumya amal wiladati amal fil, anna malikal habasyah, dinamakan tahun kelahiran Nabi tahun gajah, karena Raja Habasyah itu mengutus tentara-tentara gajah. Wa kana fi filun azim li hazmil Ka'bah fa ahlaqallahu al-jaysh. Allah hancurkan tentara gajah. Mereka datang untuk datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka datang bawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah hancurkan itu tentara gajah. Allah utus burung ababil, bawa batu dari neraka Sijil. 1 ekor burung bawa 3 buah batu. 1 batu ditaruh di mulutnya, 1 batu di kaki kanannya, 1 batu di kaki kirinya. Itu burung lempar itu batu, jatuh di atas kepala tentara gajah, tembus sampai ke kaki. Allah hancurkan tentara gajah di hari lahirnya Nabi. Kenapa?
untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Di hari lahirnya Nabi, istana Romawi roboh. Siapa yang robohkan? Allah. Kenapa Allah robohkan di hari lahirnya Nabi? Padahal tidak mustahil. Kalau Allah merobohkan sebelum Nabi lahir, bisa. Sesudah Nabi lahir, bisa. Tapi kenapa Allah robohkan di hari lahirnya Nabi? Ikraman, untuk memuliakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Siapa yang memadamkan api majusi? Api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, dipadamkan oleh Allah di hari lahirnya Nabi. Kenapa? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, sumur-sumur, sungai-sungai yang kering mengalirkan air. Sumur yang kering menyemburkan air. Sungai yang kering menyemburkan air. Kenapa di hari lahirnya Nabi? Siapa yang menyemburkan air? Allah. Kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Pohon-pohon yang kering, pohon-pohon yang mati, di hari lahirnya Nabi menumbuhkan daun, menumbuhkan buah. Di hari lahirnya Nabi. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Di hari lahirnya Nabi, itu langit Allah suruh malaikat jaga, bawa panah yang terbuat dari api. Kenapa dijaga oleh malaikat? Karena sebelum Nabi Muhammad lahir, itu jin-jin kafir, mereka naik ke langit untuk mencuri berita gaib, dikasih tuh sama dukun-dukun, sama kahin. Malaikat jin-jin kafir pergi ke langit, dia curi berita gaib, dia kasih ke jin-jin kafir. Apa jin kafir kasih? Ke dukun-dukun. Makanya orang-orang sekarang ini kebalik. Orang sekarang dukun dibilang kiai. Itu orang sekarang. Dukun dibilang wali. Dukun, hal-hal yang di luar kebiasaan yang ada sama dukun dibilang keramat. Oh, itu punya keramat tuh. Padahal dukun itu datangnya dia itu dari jin kafir, hal-hal seperti itu. Karena jin kafir mencuri berita gaib dari langit. Tetapi di hari lahirnya Nabi, Allah suruh malaikat jaga itu pintu langit dengan panah yang terbuat dari api, sehingga kalau ada jin mau curi berita gaib, dipanah sehingga terbakar. Kenapa? Di hari lahirnya Nabi, untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Di hari lahirnya Nabi, Allah perintahkan, Allah utus 4 arwah wanita mulia. Sayyidatuna Hawa, Sayyidatuna Sarah, Sayyidatuna Asya, Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Hawa, ibunya manusia. Sayyidatuna Asya, istrinya Fir'aun. Sayyidatuna Sarah, istri Nabi Allah Ibrahim. Sayyidatuna Maryam, ibunda Nabi Allah Isa. 4 arwah wanita mulia ini diperintahkan oleh Allah untuk menemani Sayyidatuna Aminah. Ketika ini 4 wanita mulia datang, mereka berkata, wahai Aminah, kamu wanita paling beruntung di langit dan paling beruntung di bumi, karena dari rahimmulah Allah pilih kamu yang melahirkan makhluk paling mulia. Siapa yang utus 4 wanita mulia itu? Allah. Untuk apa? Untuk memuliakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, Allah saja memuliakan kelahiran Nabi, Allah saja mengagungkan kelahiran Nabi. Kita siapa kok tidak mau memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, kamu duduk di sini membaca maulidnya Nabi, merayakan maulidnya Nabi, diceritakan sejarahnya Nabi, agar kamu bisa mengambil iktibar, agar kamu bisa mengambil ibrah, agar kamu bisa mengambil intifa dari kisah hidupnya Nabi. Bagaimana ilmunya Nabi, amalnya Nabi, waraknya Nabi, akhlaknya Nabi, budi pekertinya Nabi, amar ma'ruf nahi mungkarnya Nabi. Maka kamu jadikan Nabi Muhammad sebagai kamu punya uswah, sebagai kamu punya gutwah. Jadikan Nabi sebagai teladanmu, sebagai pedomanmu, sebagai idolamu. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Kamu bawa akhlaknya Nabi, adabnya Nabi dalam rumah tangga kamu. Jadikan rumah tangga kamu rumah tangganya Nabi Muhammad. Jadikan kamu punya kampung, kampungnya Nabi Muhammad. Jadikan kamu punya kota, kotanya baginda Nabi besar Muhammad. Jangan kamu jauh-jauh dari akhlaknya Nabi. Jangan kamu jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Beruntung kamu menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang dicintai oleh Nabi. Nabi Muhammad mencintai kalian luar biasa. Kecintaannya Nabi kepada kalian lebih-lebih daripada kecintaan bapak ibu kalian kepada kalian, lebih besar daripada kecintaan suami kalian kepada sang istri, istri kalian kepada sang suami. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling cinta kepada kalian. Nabi Muhammad SAW bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman dia sangat cinta, dia sangat sayang.
Nabi Muhammad mencintai kalian sebelum kalian mencintainya, merindukan kalian sebelum kalian merindukannya, mengingat kalian sebelum kalian mengingatnya. Nabi Muhammad seorang makhluk, seorang manusia yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan darah dan hartanya demi kalian sebagai umat. Nabi Muhammad seorang manusia yang pernah 3 hari 3 malam kelaparan, 3 hari 3 malam tidak makan, 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan kerikil, dengan batu, sebongkah batu. Beliau ganjal, beliau punya perut. Kelaparan demi siapa? Kelaparan bukan untuk keluarganya, kelaparan bukan untuk anak cucunya. Beliau kelaparan demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pipinya tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia yang gigi-gigi gerahamnya itu patah, gigi gerahamnya rontok demi kalian sebagai umat. Uwais Al-Qarni seorang tabi'in. Kenapa Uwais tabi'in? Dia hidup di zamannya Nabi, beriman kepada Nabi, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi, sehingga para ulama mengategorikan dia sebagai tabi'in. Ketika dia mendengar Nabi Muhammad SAW giginya rontok, dia ambil benda tumpul, kemudian dia pukul, dia punya pipi sampai hancur dia punya gigi. Teman-temannya bilang, Uwais, kamu sudah gila ya? Kenapa kamu sakiti kamu punya diri? Kenapa kamu pukul kamu punya pipi? Kata Uwais Al-Qarni, apa? Barusan aku mendengar Nabi Muhammad gigi gerahamnya rontok, maka aku pun merontokkan gigiku. Aku ingin merasakan apa yang dirasakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad seorang manusia yang wajahnya dilempar kotoran demi kalian sebagai umat. Seorang manusia yang dimana siang malam berdakwah demi kalian sebagai umat. Seorang manusia yang dimana pada saat detik-detik terakhir nafasnya, ketika beliau merasakan sakit, ketika dicabut nyawa beliau, ketika sakratul maut, beliau merasakan sakit. Beliau berkata, ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Israel berkata, iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Israel bilang, ya Rasulullah, seperti ini rasa sakit dicabut nyawa. Nabi nanya, wahai Israel, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti bakal dialami oleh umatku? Israel bilang, iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti inilah yang nanti juga akan dialami oleh umatmu. Mendengar itu saudara-saudara, Nabi Muhammad nangis. Itu tangisan terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengangkat tangan, membuat doa yang terakhir, doa yang menutupi kepergian sang Nabi, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakratul maut umatku. Ya Allah, permudahkanlah sakratul maut umatku. Ya Allah, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka. Mereka tidak akan kuat untuk menanggung rasa sakit sakratul maut. Mereka tidak akan kuat, ya Allah, biar aku menanggung rasa sakit mereka. Limpahkan, berikan kepada aku rasa sakit sakratul maut mereka, ya Allah. Nabi Muhammad berkorban untuk kalian. Apa yang telah kalian lakukan untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kamu korbankan untuk Nabi Muhammad? Apakah kamu pikir dengan kamu duduk di sini terus kamu bisa balas jasanya Nabi? Kamu duduk bermalam-malaman di sini baca maulid, bersalawat, kamu pikir bisa balas jasanya Nabi? Jangankan satu malam kamu duduk di sini, seumur hidup kamu duduk di sini untuk merayakan kelahiran Nabi, untuk memuliakan, untuk mengagungkan Nabi, bersalawat kepada Nabi, tetap itu tidak bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad. Sekalipun kamu merangkak dari kamu punya rumah menuju kuburnya Nabi, kamu merangkak, kamu berjalan bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, walaupun kamu merangkak dengan kedua matamu dari rumahmu menuju kuburnya Nabi, tetap itu tidak bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad. Kadang kamu ngomong cinta sama Nabi, tapi kamu punya cinta cuma di mulut. Kita punya cinta cuma di mulut. Kamu punya mulut ngomong cinta Nabi, tapi kedua mata kamu memandang hal-hal yang diharamkan oleh Nabi Muhammad. Kamu ngaku cinta Nabi, mulut kamu berkata sesuatu yang diharamkan oleh Nabi Muhammad. Kamu punya mulut, kamu masukkan ke dalam perut kamu barang-barang subhat, nafkah yang subhat, yang haram. Kamu punya mulut ngaku cinta Nabi, tetapi kamu punya tangan tidak pernah memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kamu punya mulut ngaku cinta Nabi, tetapi kemaluan kamu melacur, kemaluan kamu berzina. Kamu ngaku cinta Nabi, tapi kedua kaki kamu melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan, ke tempat-tempat yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita punya cinta masih di mulut. Bagaimana kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kecintaan Bilal ibn Rabah? Badannya dikasih batu yang besar, dikasih batu, dicambuk Bilal, dipaksa keluar dari ajaran Nabi Muhammad.
Apakah Bilal lebih memilih kesenangan dunia? Apakah Bilal lebih memilih kebebasan dunia? Bilal lebih memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Sumayyah, ibunda Ammar bin Yasir, wanita yang pertama kali mati syahid. Beliau dikubur setengah badan, ditombak perutnya, keluar isi perutnya, dicambuk, dipaksa keluar dari ajaran Nabi. Apakah Sumayyah lebih memilih kebebasan dunia? Lebih memilih kesenangan dunia? Sumayyah lebih memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Umatnya Nabi sekarang di pelosok-pelosok, banyak yang masuk Kristen, banyak yang masuk kafir, hanya gara-gara Indomie satu kardus, hanya gara-gara uang amplop 100.000 rupiah, mereka menjual keimanan, mereka menggadaikan keimanannya. Saudara-saudara, bagaimana perjuangan para sahabat, pengorbanan para sahabat, kecintaannya para sahabat kepada Nabi Muhammad. Talha bin Ubaidillah ketika berperang, ketika ada musuh Allah bawa panah ingin memanah Nabi Muhammad, Talha kasih dia punya badannya terkena puluhan anak panah. Datang lagi musuh Allah mau motong Nabi, mau nebas Nabi, Talha kasih tangan kanannya, putus tangan kanannya. Ada lagi musuh Allah bawa pedang ingin memukul Nabi, dia kasih tangan kirinya, putus tangan kirinya. Kedua tangannya putus, badan yang terkena puluhan anak panah. Cukup sampai di situ? Tidak. Datang musuh Allah bawa rantai, diputar-putar itu rantai, dilempar ke wajahnya Nabi, menempel 3 buah mata rantai di pipinya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Melihat itu, Talha berkata, ya Rasulullah. Talha menangis dan berkata, ya Rasulullah, izinkan aku mencabut mata rantai yang ada di pipimu itu, tapi bukan dengan tanganku. Tanganku telah putus, maka izinkan aku mencabutnya dengan gigi-gigiku ya Rasulullah. Dicabut itu mata rantai, satu mata rantai keluar, putus giginya Talha. Satu mata rantai keluar, rontok giginya Talha. Mata rantai keluar, rontok giginya Talha. Mengorbankan kedua tangannya putus, jasadnya terkena puluhan anak panah, gigi-giginya rontok. Demi apa? Tidak mau melihat tersakiti jasadnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, setelah Nabi Muhammad wafat, itu setiap beliau bangun tidur, bantalnya selalu basah. Basah kenapa? Karena semalaman menangis merindukan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kecintaan putri beliau kepada Nabi Muhammad, Asma binti Abu Bakar, dalam keadaan hamil tua. Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar dalam keadaan hamil, dia sampai dikasih gelar yang memiliki 2 selendang. Dia ambil dia punya selendang, dia taruh makanan di perutnya, diikat, dia rela jalan kaki, naik turun gunung, kakinya berdarah, kepanasan, kehujanan, hanya untuk apa? Hanya untuk membawakan makanan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah kamu korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat kecintaannya luar biasa. Bahkan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal ibn Rabah, Bilal keluar dari Madinah. Setelah itu saudara-saudara, Nabi Muhammad datang dalam mimpinya. Nabi Muhammad berkata, ya Bilal, la yatruk khalila. Wahai Bilal, kekasih tidak akan meninggalkan kekasih. Kenapa kamu tinggalkan aku? Cepat datang ziarah kepada aku. Pergi Bilal ibn Rabah berziarah ke kuburnya Nabi Muhammad. Bilal menangis di situ. Ketika itu datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, wahai Bilal, maukah engkau azan untuk kami? Maukah engkau azan sebagaimana dulu kamu azan untuk Nabi Muhammad? Kami kangen, kami rindu kamu punya suara. Nabi punya muazzin 2, Bilal ibn Rabah dan Ibn Ummi Maktum. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Bilal, coba kamu azan. Udah lama kami nggak dengar kamu punya suara. Kalau kamu azan, kami teringat masa-masa bersama Nabi Muhammad SAW. Bilal berkata, wahai Abu Bakar, saya tanya sama kamu, apakah dulu kamu membebaskan aku karena Allah atau karena dirimu? Kalau kamu membebaskan aku karena dirimu, aku akan azan untuk dirimu. Tapi kalau kamu membebaskan aku karena Allah, jangan kamu paksa aku untuk azan. Dulu masih ada Nabi Muhammad SAW, aku azan, Nabi selalu tersenyum kepadaku. Sekarang siapa yang akan menyapaku ketika aku azan? Nabi Muhammad sudah wafat, jangan paksa aku untuk azan. Datang 2 orang pria, datang 2 orang anak muda. Yang pertama dari kanan, dari perut ke atas mirip dengan Nabi Muhammad. Yang kedua dari perut ke bawah mirip dengan Nabi Muhammad. Siapa mereka? Mereka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dari perut ke atas, wajahnya mirip Nabi Muhammad SAW. Wibawanya mirip dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Husain dari perut ke bawah, berjalannya mirip dengan Nabi, duduknya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. 2 anak muda ini berkata, wahai Bilal, maukah kamu azan untuk kami sebagaimana kamu azan untuk datuk kami Rasulullah? Bilal menangis.
Bilal berkata, wahai cucu Rasul, wahai putra Rasulullah, aku takut kalau menolak permintaan kalian. Kalau aku tolak permintaan kalian, aku akan jawab apa kelak di hadapan kakek kalian, baginda Nabi besar Muhammad. Naik Bilal di tempat yang biasanya beliau azan. Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang yang ada di pasar, yang berdagang menutup tokonya, yang berbisnis menghentikan bisnisnya, yang jualan menghentikan jualannya. Mereka berkata, hal bu'ithar Rasul, apakah Nabi diutus lagi? Apakah Nabi hidup lagi? Kok Bilal mau azan? Apakah Nabi hidup lagi? Mereka semua berbondong-bondong pergi ke arah Bilal. Bilal melanjutkan azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu wanita-wanita yang dipingit keluar dari rumahnya semuanya. Mereka berkata, apakah Nabi hidup lagi? Apakah Nabi diutus lagi? Mereka merindukan sosok Nabi Muhammad. Mereka merindukan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua pergi. Mereka berada di sekelilingnya Bilal. Bilal melanjutkan, asyhadu anna Muhammad. Bilal tidak kuat. Bilal pingsan, tidak bisa melanjutkan azan. Ketika orang-orang Madinah, para sahabat Nabi Muhajirin dan Ansar, ketika ada di situ tidak melihat ada Nabi Muhammad, ketika itu Madinah tenggelam dalam lautan air mata kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat, banyak sahabat yang minta mati. Ada sahabat yang minta, ya Allah, cabut saya punya mata. Untuk apa saya melihat Nabi Muhammad sudah wafat? Ketika itu dicabut dia punya mata. Ketika itu juga dia buta. Ada sahabat, ya Allah, cabut nyawaku. Untuk apa aku hidup? Nabi Muhammad sudah wafat, dicabut nyawanya. Ketika itu juga dia meninggal. Sampai-sampai ada seorang wanita galat di Aisyah, ya Aisyah, ikshif li qabrin Nabi. Ini perempuan berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, singkapkan, bukakan untukku kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikubur di rumah Sayyidatuna Aisyah. Kenapa? Nabi dan Rasul itu kalau mereka meninggal, mereka dikubur di tempat mereka meninggal. Nggak bisa kalau Nabi meninggal di sini, nggak bisa dipindah ke sini. Nabi di mana mereka meninggal, di mana mereka wafat, di situ mereka dikuburkan. Rasulullah meninggal di kamar Sayyidatuna Aisyah, maka di situlah beliau dikuburkan. Ketika itu dibuka kuburnya Nabi oleh Sayyidatuna Aisyah. Masuk ini perempuan, fabakat hatta matat. Ini wanita tadi, dia menangis depan kuburnya Nabi sampai dia mati saat itu juga, saudara-saudara. Merindukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu punya mata-mata durhaka, tidak pernah mengeluarkan air mata kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad? Kamu tahu di zamannya Nabi ada sebuah pelepah kurma. Tiang-tiang itu, tiang Masjid Nabawi terbuat dari pohon kurma, dari batang kurma. Ketika Nabi Muhammad sholat, khutbah, ceramah, ngajar, itu di samping tiang kurma, di samping batang, dapat di samping tiang daripada yang terbuat dari pelepah kurma. Ada sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi ini bisa bikin barang-barang dari kayu. Maka dia buatkan mimbar untuk Nabi Muhammad. Baru jadi itu mimbar. Nabi naik ke atas mimbar. Baru Nabi naik ke atas mimbar, terdengar suara tangisan yang sangat kencang. Kata para sahabat, saking kencangnya itu tembok retak, saking kencang suara tangisan tersebut. Dicari tahu siapa yang nangis. Tidak ada satupun sahabat yang menangis. Ternyata tangisan itu bersumber dari sebuah pelepah kurma, saudara-saudara. Kenapa pelepah kurma itu menangis? Nabi deketi, Nabi usap, kayak ibu lagi ngusap kepala anaknya. Diusap sama Nabi itu batang kurma. Lama-lama makin kecil tangisannya, sampai itu berhenti itu batang kurma. Kata Nabi, wahai sahabat, kalau tidak aku usap ini batang kurma, dia akan menangis sampai datangnya hari kiamat. Tahu kalian kenapa ini batang kurma menangis? Karena di hari-hari sebelum ada ini mimbar, aku duduk di belakangnya, aku bersandar, aku khutbah, aku di sampingnya, sholat di sampingnya. Setelah ada di mimbar, aku berpisah beberapa langkah, beberapa jengkal darinya, dia menangis karena tidak mau jauh dariku. Itu pelepah kurma, batang kurma nangis, tidak mau jauh dari Nabi Muhammad. Kamu semakin hari semakin jauh dari Nabi, jauh dari ajaran Nabi, jauh dari Al-Quran Nabi, jauh dari syariat Nabi, jauh dari sunnah Nabi. Tapi tidak ada penyesalan, tidak ada air mata kerinduan yang keluar dari mata-mata durhaka kita. Kita lebih mementingkan urusan dunia, kamu lebih mementingkan urusan dunia, mementingkan urusan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Kamu kedepankan urusan-urusan akhirat, kamu belakangi. Nabi berjuang untuk kamu, mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta, semuanya untuk kamu. Agar apa?
Agar iman sampai, agar Islam sampai, agar takwa sampai kepada kamu, agar masjid sampai, agar ulama sampai, agar habaib kiai sampai, agar dakwah sampai, agar Indonesia sampai kepada kamu, agar Islam sampai. Tetapi setelah itu semua sampai, berkat perjuangan Nabi malah kamu sia-siakan, malah kamu campakkan, malah kamu buang, malah kamu belakangi, dan kamu lebih mengedepankan urusan-urusan dunia kamu. Saudara-saudara, apakah kamu pikir Nabi cinta dunia? Kamu pikir Nabi senang ya sama dunia? Iya. Kamu pikir Nabi Muhammad itu tergila-gila dengan dunia? Galat Aisyah, in gamat ala gabril Rasul. Sayyidatuna Aisyah, beliau berkata ketika beliau berdiri di depan kuburnya Nabi. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ya man lam yalbisal harir wa lam yanam 'ala al-firash al-wazir, ya man kharaja min ad-dunya wa lam yashba' batnahu wa la bi khubsi sa'ir, ya man lam yanama tulal layali min khafin nari sa'ir. Kata Sayyidatuna Aisyah, wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra. Nabi Muhammad tidak pernah pakai pakaian sutra, bahkan jubahnya Nabi tambal-tambalan, saudara-saudara. Nabi hidup susah, Nabi hidup miskin. Padahal kalau Nabi mau gunung Uhud jadi emas, Allah ciptakan dunia untuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi begitu sederhana hidupnya Nabi Muhammad. Apa wahai seorang manusia, kata Siti Aisyah, yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Nabi tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Nabi tidurnya di atas tikar yang kasar. Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun, walaupun sekedar roti yang kering. Wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur sepanjang malam, takut karena takut kepada nerakanya Allah. Saudara-saudara, kamu perhatikan Nabi Muhammad khairu khalqillah, khairul wafa, baharas safa, basyarul la kal bashar. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia. Nabi Muhammad ini luar biasa. Nabi Muhammad pasti masuk surga. Bukan hanya pasti, tetapi surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Tapi beliau masih takut, beliau masih banyak menangis, beliau sholat sampai kakinya bengkak, sholat sampai kakinya keluar nanah. Padahal Nabi pasti masuk surga, padahal Nabi maksum, tapi ibadahnya luar biasa, tapi masih banyak menangis karena takut kepada Allah. Kamu siapa? Kamu pasti masuk surga. Kamu siapa? Kamu maksum, kamu terampuni dari dosa. Kok nggak ada rasa-rasa takutnya kepada Allah? Nabi tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Sampai-sampai pernah satu waktu ketika Nabi sholat, Allah bukakan dari pandangan mata zahir beliau keadaan surga dan neraka. Ketika itu beliau julurkan tangannya. Ketika sedang sholat beliau menjulurkan tangannya seperti ini. Tidak lama beliau letakkan lagi. Enggak lama beliau mundur. Ketika beliau mundur, beliau terdengar dari lidah suci beliau, ana minhum. Beliau lanjutkan salat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Beliau berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, telah Allah bukakan dari pandangan mata dohirku keadaan sorga dan neraka. Aku melihat di sorga buah-buah yang besar seperti tempayan. Makanya aku julurkan tanganku seakan-akan aku ingin ambil itu buah dan ingin ku perlihatkan kepada kalian. Tidak lama Allah perlihatkan keadaan neraka. Ketika Allah perlihatkan keadaan neraka, ketika itu ada api yang seakan-akan akan memakanku, seakan-akan akan melahapku. Makanya Nabi pun mundur. Apa yang terdengar dari mulutnya Nabi ketika Nabi mundur? Ya Allah, apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Ya Allah, apakah aku ada di tempat itu? Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, yang sholat sampai kakinya bengkak, kekasih Allah, masih nanya, ya Allah, apakah aku ada di tempat itu? Nabi masih nanya, apakah aku ada di tempat itu? Apa ini? Ini adalah muntahal khauf. Ini adalah puncak dari rasa takut kepada Allah, yaitu tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah, padahal Nabi pasti masuk surga. Padahal surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Kita siapa kok merasa aman dari azab dan siksa Allah? Nabi nggak bilang, Nabi nggak ngajak, oh saya ini Habib, saya pasti masuk surga, saya kiai, saya pasti masuk surga. Saya haji 9 kali, saya pasti masuk surga. Saya sedekah miliaran, saya pasti masuk surga. Saya hafal Quran, saya pasti masuk surga. Nabi tidak seperti itu, saudara-saudara. Nabi tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Takut kamu kepada Allah, takut kamu. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Allah, Nabi Adam, bapaknya manusia. Ketika Allah turunkan dari langit, Allah turunkan dari sorga, selama ratusan tahun tidak mengangkat kepalanya ke langit. Kenapa? Malu kepada Allah. Karena
saudara berbuat satu kesalahan, kamu pagi siang sore malam berbuat dosa, pagi siang sore malam bermaksiat, gak usah munafik-munafikan lah. Saya ahli maksiat, kamu ahli maksiat, kita ahli maksiat, pagi siang sore malam berbuat dosa, tapi berjalan di muka bumi Allah petentang-petenteng kayak jagoan, kita gak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam berbuat salah satu kali, ratusan tahun tidak berani mengangkat kepalanya ke langit, ratusan tahun tidak makan tidak minum, ratusan tahun tidak berani berkumpul dengan Nabi dengan Siti Hawa, saking takutnya kepada Allah. Sampai dikatakan, laukana dumu ahlil arad jumi'at lakana dumu Daud aktsar, walau kana dumu ahlil arad wa dumu Daud jumi'at lakana dumu Adam aktsar. Andaikan seluruh air mata penduduk bumi dikumpulkan jadi satu, lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Daud. Dan andaikan seluruh air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Daud dikumpulin jadi satu, lebih banyak yang dikeluarkan oleh Nabi Adam air matanya. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu lebih mengedepankan kamu punya urusan dunia, kamu lebih mengedepankan urusan kamu punya pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan. Saudara-saudara, Allah panggil kamu untuk salat, Allah panggil kamu untuk kembali. Terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Allah menyeru kamu, Allah memanggil kamu, ayo, udah dulu bisnisnya, ayo, udah dulu kerjanya, ayo, udah dulu nari becaknya, ayo, udah tutup dulu tokonya. Allah panggil kamu salat, ayo kembali kepadaku, ayo lakukan kewajiban kamu. Tetapi hayya 'alas shalah terdengar, hayya 'alas shalah terdengar, Allah panggil kamu kembali, Allah panggil kamu untuk salat, tetapi tetap yang berdagang dengan dagangannya, yang berbisnis dengan bisnisnya, yang toko dengan tokonya, kamu tidak mengabaikan, kamu abaikan perintah Allah, dan kamu lebih memilih panggilan-panggilan selain Allah. Kamu abaikan panggilan Allah dan kamu lebih memilih panggilan-panggilan selain Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri kita, saudara-saudara. Kita tahu diri sama Allah. Kamu tahu diri sama Allah kamu. Kamu yang ngasih rezeki siapa? Kamu jawab, yang ngasih kamu rezeki siapa? Allah yang ngasih kamu rezeki. Kamu makan dari Allah, rezeki kamu dari Allah, bumi kamu tinggal punya Allah. Masa masih sanggup kamu masih sanggup bermaksiat kepada Allah? Masih sanggup kamu meninggalkan kewajiban kamu kepada Allah? Kamu tahu binatang tahu dia bakal nurut sama majikan. Kenapa? Karena binatang tahu majikan yang ngasih dia makan. Kita punya otak, kita tahu Allah ngasih kita makan, kita tahu Allah ngasih kita tempat tinggal, tetapi kita tidak ada taat-taatnya sama Allah. Saya dan kalian, kita lebih binatang daripada binatang. Takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu pentingkan urusan kamu punya dunia. Kamu yang ada di sini, kita semua nih, saya dan kalian, kalau kita lebih mementingkan urusan dunia, itu dunia bakal bikin kamu susah. Kamu akan nongkrong malam ini kalau kamu tahu besok mati. Kamu bakal kumpul sama istri. Enggak kan? Kamu bakal apa? Bakal bertobat, bakal minta ampun, bakal sholat. Kalau kamu tahu besok kamu mati. Kenapa kamu tulul amal? Kenapa panjang angan-angan kamu? Seakan-akan kamu akan besok sampai esok hari. Seakan-akan kamu hidup bakal sampai besok hari. Babana gabrahu gabla dadkhulah. Beruntung orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Maksudnya bangun kubur menyiapkan bekal-bekal untuk kamu bawa dalam kubur. Dunia tempat menanam, kubur tempat memanen. Kalau di dunia kamu menanam sesuatu yang baik, di akhirat kamu pun akan memanen sesuatu yang baik. Kalau di dunia kamu menanam sesuatu yang buruk, di akhirat kamu pun akan memanen sesuatu yang buruk. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau setiap lewat kubur pasti beliau menangis. Sahabat nanya, wahai Sayyidina Utsman, kenapa kamu tiap lewat kubur kamu nangis? Beliau jawab, karena kubur adalah tempat pertama daripada tempat-tempat akhirat. Kalau selamat di alam kubur, insya Allah kesananya bakal gampang. Tapi kalau sulit di alam kubur tidak selamat, maka kesananya pun bakal susah. Yang terakhir, wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum mereka berjumpa dengan Tuhannya. Maksudnya ridha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sebelum kelak kamu bakal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kelak saya dan kalian kita bakal berjumpa dengan Allah. Allah bakal mintai pertanggungjawaban. Kamu nanti kita bakal hitung-hitungan dengan Allah. Makanya ada sebuah syair yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal menangis. Idza magalani rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanbi an khalqi wa bil isyani ta'tini. Bagaimana kalau Allah bertanya kepadaku? Bagaimana kalau Allah tanya sama saya? Hei Bahar bin Smith, amastahyaita ta'sini. Hei Bahar,
kamu nggak malu berbuat dosa kepadaku? Hei Bahar, kamu nggak malu mabok-mabokan? Hei Bahar, kamu nggak malu melacur? Hei Fulan, hei Fulan, hei Fulan, kamu tidak malu berbuat dosa kepadaku? Kamu tutupi dosa-dosamu di hadapan makhluk, sedangkan dengan dosa itu kelak kamu akan berhadapan denganku. Kita bakal berhadapan dengan Allah. Allah bakal tanya satu persatu. Siapapun bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulamanya, pejabatnya, setiap imam bakal dimintai pertanggungjawaban atas makmumnya, bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitungan sekecil apapun perbuatan yang kamu lakukan bakal dimintai pertanggungjawaban. Allah, oh, kamu pada hari ini melacur, kata Allah. Kamu pada hari ini mabok-mabokan. Kamu pada hari ini berbuat zina. Kamu pada hari ini berdusta. Kamu pada hari ini korupsi. Kamu ditanya satu persatu oleh Allah. Pertama yang Allah tanya para ulama, ustadz, kiai, habaib, dikumpulkan satu-satu oleh Allah. Allah tanya, wahai para ulama, hei para ustadz, hei para kiai, hei para habaib, sudahkah kamu adil? Sudahkah kamu insaf? Sudahkah kamu ikhlas? Sudahkah kamu tawarru' anil futyah? Sudahkah berhati-hati dalam berfatwa? Hei para ulama, sudahkah kamu adil? Sudahkah kamu ikhlas? Sudahkah kamu jadikan aku sebagai tujuan? Sudahkah kamu menghidupkan agama, menghidupkan masjid, menghidupkan dakwah, menghidupkan pondok pesantren? Atau sebaliknya, kata Allah, kamu bukan menghidupkan dakwah, kamu cari hidup dalam dakwah. Kamu bukan menghidupkan agama, tapi kamu cari hidup dalam agama. Kamu bukan menghidupkan Islam, tapi kamu cari hidup dalam Islam. Kamu bukan menghidupkan masjid, tapi kamu cari hidup dalam masjid. Dakwah, pondok pesantren, agama, masjid, kamu jadikan kendaraan untuk memuaskan perutmu, mengenyangkan perutmu, memuaskan hawa nafsu syaitanmu. Ayat-ayat Quran, hadisku kamu jual, kata Allah. Ayat-ayat Quranku, hadis-hadis kekasihku kamu jual demi kepentingan dunia. Tujuan kamu perut, tujuan kamu kursi, tujuan kamu jabatan, tujuan kamu tahta, tujuan kamu politik, tujuan kamu partai, kata Allah Subhanahu wa taala. Tempat kamu ini kera-kera bersorban. Oh, ini nih ustadz yang dulu berantem sama ustadz, kata Allah. Oh, kamu nih yang dulu kiai sama kiai berantem ya. Oh, ini nih yang dulu ustadz sama ustadz berantem nih. Sekarang macam-macam ustadz sama kiainya. Ada kiai kuning, ada ustadz kuning. Ada kiai hijau, ada ustadz hijau. Ada kiai biru, ada ustadz biru. Ada kiai merah, ada ustadz merah. Tahu? Apa itu tahu? Ada kiai Golkar, ada ustadz Golkar. Ada kiai PDI, ada ustadz PDI. Ada kiai PKB, ada ustadz PKB, ada Habib PKB. Ada kiai Demokrat, ada ustadz Demokrat. Ada kiai Gerindra, ada ustadz Gerindra. Ada kiai PKS, ada ustadz PKS. Hanya gara-gara beda bendera, ustadz sama ustadz berantem, kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem, gara-gara urusan politik. Ulama masuk politik, harus masuk politik ulama. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dalam politik. Ini masuk politik malah ikut-ikutan kotor, malah ikut-ikutan bangsat, malah ikut-ikutan jadi bangsat. Oh, ini nih kata Allah, ini ustadz nih kera bersorban yang dulu ceramah di TV pasang-pasang target ini. Ini nih yang sering kalau mau undang saya harus sekian puluh juta, harus sekian ratus juta. Kalau ada ustadz ceramah, kiai harus 400-an juta, puluhan juta, pakai target. Ustadz bangsat itu, kiai bangsat itu, saudara. Oh, ini ustadznya Ahok nih kata Allah. Ah, ini kiainya Ahok nih. Ini kiai yang dulu bela-bela Ahok. Ini Habib yang dulu bela Ahok ini. Tapi Habib nggak ada yang bela Ahok. Kalau Habib alhamdulillah nggak ada yang bela Ahok. Kalau kiai masih banyak yang bela Ahok. Mudah-mudahan insaf. Oh, ini nih kiai ini yang ngakunya NU tapi bela Ahok, bikin malu NU ini kata Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kiai Ahok nih yang berdiri depan pintu sudah, berdiri depan pintu penguasa. Oh, ini nih yang jadi penjilat-penjilatnya pejabat nih. Ini ustadz-ustadz kiai-kiai yang cari muka di hadapan pejabat. Kamu ulama-ulama enggak betul. Kamu kiai-kiai yang bisa dibayar. Kamu ustadz-ustadz yang tujuannya perut. Habib-habib kiai yang tujuannya perut. Kera-kera bersorban. Tempat kamu neraka jahanam. Allah angkat, Allah masukkan dalam neraka. Udah nih ulamanya udah ulama. Pejabatnya dikumpulkan satu-satu oleh Allah. Pejabatnya dikumpulkan, RT-nya, RW-nya, lurahnya, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden dikumpulkan. Kamu tahu di akhirat itu presiden nggak punya pangkat, jenderal, tentara, polisi nggak ada bintang-bintang di hadapan Allah, nggak ada, nggak kepake pangkat di hadapan Allah. Jokowi
dipitus kayak kutu sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nggak ada pangkat-pangkatan di hadapan Allah, itu nggak ada. Kata Allah, kamu para pejabat, kamu yang memegang amanah, sudahkah kamu kenyang? Rakyat pun kenyang. Sudahkah kamu adil? Sudahkah rakyat makmur? Kamu pun makmur. Sudahkah rakyat sejahtera? Kamu pun sejahtera. Atau sebaliknya kata Allah, kamu pejabat-pejabat kurang ajar, kamu pejabat-pejabat biadab, kamu hidup kenyang, rakyat kelaparan, kamu hidup enak, kamu hidup senang, rakyat susah, rakyat mati kelaparan, rakyat mati kehausan, kamu pejabat-pejabat biadab, kamu bohongi rakyat, kamu tipu rakyat, kamu khianati rakyat, kamu pengkhianat rakyat, kamu pengkhianat bangsa, kamu pengkhianat negara, kamu makan uang rakyat, kamu makan harta rakyat, kamu korupsi uang rakyat, kamu makan keringat rakyat, kamu makan darah rakyat, kamu kera-kera berdasi, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pejabat sekarang ini butuh sama rakyat kalau ada maunya. Kamu tahu pejabat sekarang di Indonesia ini, kalau ada pejabat yang hadir kamu dengarkan baik-baik. Kalau di sini ada pendukungnya Ahok, mending pulang aja. Ada pendukungnya Ahok sini? Kalau ada, naik ke atas berantem sama saya. Kamu tahu saudara-saudara, pejabat sekarang kalau mau dihitung, yang baik sama yang bangsat, itu lebih banyak yang bangsat daripada yang baik. Kenapa? Pejabat yang baik gak bertahan lama di Indonesia. Pejabat-pejabat yang baik, pejabat yang tidak bisa disogok, pejabat yang tidak bisa disuap, pejabat yang mengatakan hak itu hak, gak bakal bertahan lama. Bakal dihancurkan, bakal diturunkan. Contoh, beberapa tahun lalu itu Kapolda NTB. Kapolda NTB itu dia tutup, ada pabrik minuman keras, dia tutup itu pabrik minuman keras miliknya Cina. Itu kamu tahu, ditutup itu pabrik, akhirnya itu Kapolda dicopot dari jabatannya. Yang copot apa? Atasannya. Kenapa? Kena uang. Itu pejabat sekarang. Yang baik sama yang bangsat lebih banyak yang bangsat. Kamu tahu, pejabat sekarang butuh sama rakyat. Kalau ada maunya, baru butuh sama rakyat. Sebelum jadi, waktu masih kampanye, butuh sama rakyat. Betul? Iya, betul. Gak salah itu. Pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya. Waktu kampanye berjanji, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya janji bikin rakyat makmur, bikin rakyat sejahtera. Ini gratis, itu gratis. Tapi setelah jadi, rakyat mana yang makmur, rakyat mana yang sejahtera, rakyat mana yang bahagia? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang-orang barat, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di negeri kita sendiri, kelaparan di negeri sendiri, kehausan di negeri sendiri, menangis di negeri sendiri, menderita di negeri sendiri. Saudara-saudara, saya tanya, kamu udah makmur? Kamu udah makmur? Kamu sejahtera? Yang sejahtera bukan kita, pribumi bukan. Yang sejahtera orang-orang asing. Ini Jokowi, ini Presiden Krus Krempeng satu itu. Dulu waktu sebelum jadi, janji dia berjanji, dia bilang, apa kata dia di TV itu, di Metro TV kalau nggak salah, dia bilang, kak, saya kalau jadi presiden, kalau seumpamanya saya ini mau di demo, silahkan demo saya, kata dia. Enggak apa-apa demo saya sedang di demo, nanti saya undang masuk dalam istana, makan bareng sama saya. Kata itu Krus Krempeng itu, belalang satu itu. Kamu tahu, 2 tahun dia jadi presiden. 2 tahun jadi presiden, timbul kasusnya Ahok. Jutaan umat Islam dari Madura tuh, banyak dari Jawa Timur. Madura berapa bis itu? Dari Surabaya, dari Tanggul, dari Pasuruan, dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Jutaan umat Islam dari seluruh belahan bumi Indonesia datang ke Jakarta. Ribuan habaib, ribuan kiai, ribuan ulama, jutaan bendera-bendera Majelis Taklim berkibar di bawah langit Jakarta, di hadapan istana. Untuk apa umat Islam datang? Umat Islam datang untuk menuntut keadilan, untuk meminta keadilan dari presiden. Malah presidennya kabur, malah presidennya lari, pengecut, pengkhianat rakyat, biadab. Itu Jokowi itu, saudara-saudara. Ya, kamu kalau ketemu sama Jokowi, buka celananya. Jangan-jangan head itu Jokowi itu. Banci itu.
Kamu yang kemarin ada di sini, pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel dipilih jadi presiden, begitu jadinya. Hancur negara. Cabai naik, semuanya serba naik, pom bensin naik, semua naik. Kamu bertanggung jawab dunia akhirat. Ini pejabat-pejabat sekarang, saudara-saudara. Saya lihat ya, pejabat-pejabat sekarang ini, kalau kita ini mau bela agama, ini kasus Ahok, timbul kasus Ahok. Para ulama semuanya bersatu, habaib, kiai, ulama semua bersatu untuk melawan Ahok. Kamu tahu, kita yang bela agama, kita yang bela Al-Quran, dibilangnya tidak toleran kita. Kita yang bela agama, dibilang enggak Bhinneka Tunggal Ika. Goblok, bodoh, jangan kamu ajarkan kami tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jangan kamu ajarkan kami tentang toleran. Jangan kamu ajarkan kami tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kami lebih toleran daripada Ahok. Harusnya itu yang nggak toleran itu Ahok. Yang nggak toleran itu Ahok. Yang tidak toleran, yang menistakan agama, itu yang tidak toleran. Yang memaksa kehendak umat Islam Jakarta untuk pilih dia sehingga melanggar perintah Allah, itu yang tidak toleran. Yang tidak toleran adalah yang memaksa kehendak umat Islam untuk pilih dia. Yang tidak toleran adalah bos-bos kafir yang memaksa pegawai-pegawai muslim untuk pakai atribut Natal, itu yang tidak toleran. Yang tidak toleran adalah ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ceramah-ceramah di gereja yang mencampurkan lagu salawat dengan lagu Natal, itu yang tidak toleran. Kita yang bilang agama kok dibilang tidak toleran. Kayaknya harus kita aja yang toleran. Kalau hari raya nyepi, yang tidak nyepi tolong hormati yang nyepi. Natal, yang tidak Natal tolong hormati yang Natal. Kalau bulan puasa kok kebalik ya, yang puasa hormati yang tidak puasa. Harus kita aja gitu yang toleran ya. Iya. Engkau boleh yang toleran ki. Harus saya aja yang toleran ya. Terus mereka nggak toleran. Jangan ajarkan kami tentang toleran. Kamu ngomong Bhinneka Tunggal Ika, tapi kamu punya ruh kosong dari nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kamu ngomong merah putih, kami jarang hormat bendera. Kami jarang hormat merah putih. Kalian tiap minggu hormat merah putih, tetapi hati kalian kosong dari nilai ruh merah putih. Kami jarang hormat merah putih, tapi merah putih ada dalam hati kami, saudara-saudara. Jangan ajarkan kami Bhinneka Tunggal Ika. Kamu cuma ngomongnya aja Bhinneka Tunggal Ika, ngomongnya nasionalis, merah putih, Pancasilais. Kalau ada penjajah-penjajah asing dari luar datang ke Indonesia, mau rebut Indonesia, seandainya Cina, Amerika, Rusia atau siapa datang ke Indonesia, mau rebut Indonesia, itu orang-orang yang congornya ngomong begitu yang lari duluan itu, saudara-saudara. Kamu tahu, andaikan penjajah-penjajah asing dari luar, Cina kek, Amerika kek, Rusia kek, siapa kek, berani-berani macam-macam datang ke Indonesia, bikin kacau, mau merebut kedaulatan Indonesia, kami santri-santri yang pakai sarung berada di garisan paling depan, membela tanah air, membela negara, membela ini agama, saudara-saudara. Kita yang pakai sarung yang ada di depan, itu mereka yang pakai jas lari duluan itu. Makanya kamu cari mantu yang pakai sarung. Kalau mau cari mantu itu jangan cuma lihat mobilnya aja. Lihat banyak santri-santri yang pakai sarung itu. Kalau dulu saudara-saudara. Makanya ini pejabat-pejabat yang begitu, ini yang pro Ahok ya. Yang pro Ahok ini, kita yang membela agama, membela Allah, dibilang radikal. Dibilang radikal tuh. Kita yang membela agama, membela Allah, dicap teroris. Kita yang membela agama, membela Allah, dibilang tidak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Islam ini mau dibentur sama Indonesia. Jadi kalau seakan-akan kalau kita Islam, kalau kita bela agama berarti anti Indonesia. Kalau kita bela agama berarti anti Pancasila. Kalau kita bela agama berarti anti Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tahu jangan kamu pisahkan Islam dan Indonesia. Islam dan Indonesia tidak bisa dipisah. Islam dan Indonesia menyatu. Kalau bukan karena Islam, tidak akan ada Indonesia. Kalau bukan karena Islam, tidak akan ada merah putih. Kalau bukan karena Islam, tidak akan ada Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bukan karena Islam, tidak akan ada Pancasila. Kalau bukan karena Islam, tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para syuhada, darah para ulama, darah para pahlawan, kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar yang membakar semangat pejuang-pejuang Indonesia. Surabaya, arek-arek Surabaya yang dipimpin Bung Tomo,
kalimat apa yang membakar semangat juang anak-anak Surabaya? Kalimat apa? Bukan kalimat haleluya, tapi kalimat Allahu Akbar yang membakar semangat juang anak-anak Surabaya sehingga bisa mengusir penjajah belanja dari tanah Surabaya. Terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia berkat Islam, maka kamu tidak bisa pisahkan Islam dan Indonesia. Kita nggak permasalahin Kristennya Ahok, tidak permasalahkan Cinanya Ahok, tidak. Di tempat saya ini, saya asli Sulawesi. Di sana tempat saya itu banyak teman-teman saya Kristen, banyak teman-teman saya pendeta, tapi mulutnya nggak bangsat kayak Ahok. Mulutnya nggak mulut anjing kayak Ahok tuh mulutnya. Ahok mulutnya mulut bajingan, gayanya gaya preman dulu, gayanya gaya bajingan, sama orang tai lu, anjing lu. Pas di sidang nangis kayak banci. Kamu gaya-gaya bajingan, gaya preman, tapi pas di sidang kamu nangis, kamu kayak banci kamu. Kenapa kamu nangis? Air mata buaya, air mata munafik. Kenapa kamu nangis? Biar umat Islam kasihan sama kamu, biar umat Islam iba sama kamu ya, biar umat Islam maafkan kamu ya. Saya tanya kamu, Ahok nangis, kamu iba tidak? Kamu kasihan tidak? Maafkan tidak? Gaya-gaya kamu nangis, kamu Ahok kokoh. Gaya-gaya nangis kamu kokoh. Bisa kamu kembalikan air mata rakyat miskin, air mata orang-orang susah yang kamu gosur. Bisa kamu kembalikan air mata mereka. Bisa kamu kembalikan kebahagiaan mereka. Bisa kamu hilangkan penderitaan rakyat kecil, rakyat susah yang kamu gosur. Bisa kamu kembalikan. Kamu pejabat-pejabat yang tidak betul, kata Allah, tempat kamu neraka. Udah gitu, polisi di Jakarta ini jadi kaki tangannya Ahok. Polisi di Jakarta jadi anjing-anjingnya Ahok. Mudah-mudahan polisi di sini enggak. Mudah-mudahan polisi di sini bagus-bagus, baik-baik. Tadi alhamdulillah dikawal sama polisi itu dari bandara ke sini. Insyaallah polisi di sini baik. Enggak kayak polisi di Jakarta sana yang nembakin ulama-ulama sama gas air mata. Insyaallah Allah hancurkan. Saudara-saudara, saya enggak heran kalau orang Kristen bela Ahok, Cina bela Ahok, saya enggak heran. Huwa humahum. Enggak heran dia juga. Yang saya heran itu orang Islam bela Ahok, itu yang saya heran. Apalagi ada ustadz, kiai bela Ahok. Kalau ada ustadz, ada kiai, partai, ormas, siapapun bela Ahok, berarti lebih babi dari Ahok, lebih bajingan dari Ahok, lebih bangsat dari Ahok. Kamu tahu di kitab Asy-Syifa lil Qadiyat di Ta'rif Huquqil Mustafa, di situ dijelaskan tentang istihza. Ahok ini yuhilla damu. Ahok ini udah dihalalkan darahnya untuk ditumpahkan karena telah menghina Al-Quran dan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita doakan semoga pejabat-pejabat Indonesia jadi pejabat-pejabat yang baik, dan semoga Allah hancurkan pejabat-pejabat yang zalim. Ini pejabat sekarang banyak koruptor, saudara-saudara. Kamu tahu dulu saya waktu di penjara itu, ada maling lampu, maling lampu yang harga 10.000 itu dicuri. Itu sama polisi diinjek-injek, kamu tahu. Sama polisi diinjek-injek itu maling. Saya bilang, polisi banci, kenapa kamu injek-injek itu maling yang cuma nyuri lampu? Kalau kamu mau injek-injek tuh, koruptor yang nyuri uang negara, yang nyuri uang rakyat miliaran, ratusan juta, triliunan, itu yang kamu injek-injek. Maling yang nyuri 10.000 kamu injek-injek. Koruptor kamu kasih fasilitas enak dalam penjara. Banci kamu. Kamu tahu kenapa lahir penjahat-penjahat kecil? Kenapa lahir bajingan-bajingan kecil? Kenapa lahir pencuri-pencuri kecil? Yang melahirkan pencuri kecil adalah pencuri-pencuri besar. Yang melahirkan penjahat-penjahat kecil adalah penjahat-penjahat besar, yaitu para koruptor-koruptor, saudara-saudara. Kemudian di sini banyak bapak-bapak. Kamu bapak-bapak jadi imam yang baik bagi keluarga kamu. Didik kamu punya istri, karena istri kalian hirsul lakum, ladang bagi kalian. Kamu kalau bercocok tanam di tempat yang baik, hasilnya baik. Bercocok tanam di ladang yang kering, ladang yang buruk, hasilnya pun bakal buruk. Makanya tidak heran Hadramut melahirkan para aulia, melahirkan para ulama. Wali Songo asalnya dari Hadramut. Kenapa Hadramut melahirkan ulama, melahirkan aulia? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Kamu tahu bagaimana kepribadian mereka di sana? Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau bercerita. Kata beliau, dulu aku pernah menemukan catatan tangan seorang wanita dari kabilah Al-Amudi. Itu wanita bangsanya Al-Amudi. Dia menulis dengan tangannya syarah kitab manhajnya Imam Subki. Itu kalau nggak salah ada 6 jilid. Dia tulis dengan tangan. Di akhir tulisan dia bilang, tolong dikasih uzur
kalau ada salah-salah kata dalam penulisan syarah kitab ini. Karena aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Enggak heran anak-anak di sana jadi ulama, jadi fuqaha, jadi aulia. Ibu-ibu di sana nyusuin anaknya sambil nulis syarah kitab, sambil nulis, sambil salawat, sambil ini. Anak-anak kamu suka dangdut ya? Iya. Mungkin dulu istri kamu lagi nyusuin dengar lagu dangdut. Makanya anak-anak kamu suka dangdut. Didik anak kamu dengan didikan Nabi Muhammad. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku sehingga sebaik-baik pendidikan aku. Semoga duduknya kita di sini Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak, yang sengaja ataupun tidak disengaja. Kita doakan guru-guru kita, para habaib, para kiai kita, semoga Allah panjangkan umur beliau-beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, amin, amin rabbal alamin. Khususnya guru kita Habib Syauqi Segaf, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah banyakkan istrinya beliau insyaallah. Mana Habib Syauqi? Beb, di mana Habib? Beb, mudah-mudahan banyak istri, Beb. Habib jangan istri satu. Habib istrinya harus banyak. Kalau Habib istri satu cepat matinya nanti. Kamu tahu ada profesor. Ini profesor perempuan. Profesor bilang begini. Orang kalau istri satu itu cepat mati. Kalau lebih dari satu itu panjang umurnya. Makanya injit-injitnya kita itu umurnya panjang-panjang. Kenapa? Istrinya banyak. Kalau istri satu banyak penyakit, kata dia profesor. Banyak penyakitnya kalau laki-laki istri satu. Tapi kalau lebih dari satu, jarang ada penyakit. Kenapa? Nah, dibilang alasannya. Idza hadat ta'attal, idza nafasat ta'attal, idza hamalat ta'attal, idza ta'abat ta'attal, idza kada ta'attal. Kalau istrinya haid, dia libur. Cuma satu. Istrinya nifas, dia libur. Istrinya ini, dia libur. Istrinya capek, istrinya ini, dia libur. Sehingga airnya mengering jadi batu aki. Nah, jadi sakit ya. Itu khusus Habib aja. Kalau kalian jangan satu aja. Buat Habib-Habib itu. Habib-Habib, kiai-kiai, nak apa-apa istrinya banyak. Biar apa? Biar banyak Saleh bin Saleh, Alim bin Alim, Wari' bin Wari', Zahid bin Zahid. Biar makin banyak orang-orang Saleh. Biar makin banyak para habaib dan kiai. Amin, amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka khairal as'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thakkil mawazana wa haqiqi man wa anta amalna fa rasuluna kamil kafirin. Allahumma arhamna bi khairir rahimin wa ighfir lana bi khairal kafirin. وانصرنا في خير الناصرين وعلمنا في خير العالمين. اللهم افتح لنا في خير الفاتحين يا ربنا. شرفنا وكرمنا برعاية سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.